A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada malam yang ke-12 ini, jadi kita sudah di sepertiga Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, khususnya sholat Isya secara berjamaah, yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, hati ini begitu bahagia dan gembira melihat suasana masjid kita ramai dengan suara anak-anak. Jadi kita jangan menganggap suara itu adalah gangguan, tapi jadikan itu adalah nyanyian indah yang nantinya mereka lah yang akan mengisi masjid-masjid kita ke depan. Karena ada sebahagian masjid, Bapak Ibu hadirin sekalian, mengusir anak-anak pulang, dianggap mengganggu orang tua dalam beribadah. Padahal sebenarnya tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka. Wajar mereka ribut, wajar mereka bercerita, namanya anak-anak. Yang tidak wajar itu kalau bapak-bapaknya dengan ibu-ibunya yang bercerita, yang ribut di masjid, apalagi kalau ceramah orang. Jamaah rahimakumullah, insya Allah pada malam yang ke-12 ini tema yang akan kita bahas itu tentang cinta segitiga yang membawa kelezatan. Duba ibu-ibu. Jadi terkait dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salatul man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Jadi ada 3 perkara yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Jadi kalau kita memiliki ketiga-tiganya ini, maka insya Allah kita akan merasakan lezatnya iman. Yang manakah itu? Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaiki mimma siwakuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. Jadi apabila Allah beserta Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain, ketika panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita tinggalkan kecintaan harta berlebihan, kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita demi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian di antara kita lalai dari mengingat Allah hanya gara-gara kepentingan duniawi. Bukan dilarang untuk mengejar dunia,
akan tetapi dibutuhkan keseimbangan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu gada. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Artinya ini adalah sinyal agar supaya kita bekerja maksimal untuk mencari rezeki halalnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu gada. Tapi kejarlah kehidupan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita akan mati besok. Artinya kita maksimalkan di dalam beribadah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah ini juga jangan disalahartikan. Salah satu contoh mungkin, maaf saja bapak-bapak dan ibu-ibu, yang sering santer menjadi perdebatan dan pertengkaran itu tentang poligami. Mengatakan itu bahwa poligami adalah sunnah, walaupun saya belum dapatkan dalilnya. Ada menjadikan dalil itu fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Jadi nikahilah wanita yang baik bagi kamu menurut kamu masna, langsung mentong katanya dua. Jadi katanya itu sunnah, dua langsung. Wali-wali mentong dua. Wasulasa langsung tiga. Jadi dua atau tiga, ada tuh bilang dua tambah tiga, lima. Lewa-lewa itu. Waruba atau empat. Nanti katanya satu, fayukhiftum alla ta'dilu fawahidah. Nanti katanya tidak mampu empat, baru kembali satu. Nanti tidak mampu berbuat adil, baru kembali satu. Kemudian ketika diingatkan yang satu mentor, dia bilang tidak. Nanti katanya tidak mampu, baru kembali ke satu. Jadi lakukan memang dulu. Tanda-tanda tuh jadi pendapat. Yang jadi korban kan perempuan. Dia bilang enak kau laki-laki, walaupun sebenarnya tidak enak tuh di bedeng juga. Yang cerita itu adalah orang yang istrinya lebih dari satu yang menderita mati. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana sebenarnya konsep poligami bisa dibahas? Kenapa pada masa Rasulullah SAW itu orang rata-rata lebih dari satu? Konsep poligami itu yang kami pelajari sebenarnya adalah pembatasan, ya, bukan penambahan. Kenapa pembatasan? Pada masa Rasulullah SAW, pada masa jahiliyah, orang itu istrinya tak lebih 10, Pak. Bahkan Raja Abdi itu ada sampai 100-an. Jadi pada masa Rasulullah, sebelum adanya aturan ini tentang istri 4, itu banyak istrinya orang. Lebih dari 4, bukan lebih dari 1, lebih dari 4. Sehingga di dalam pembatasan ini, maka turunlah itu ayat. Masna wa thulatha wa ruba' 4. Jadi kalau ada sahabat yang lebih istrinya dari 4 itu eksekusi memang bisa sisanya. Jadi bukan seperti pikiran kita kebanyakan di Indonesia, belan 2 atau 3 atau 4. Kenapa lakukan? Itu sunnah Nabi. Padahal asalnya itu adalah mubah. Boleh, kumulai kalau bisa. Jamaah rahimakumullah, ini hanya merupakan gambaran sunnah. Dan masih banyak sebenarnya sunnah-sunnah kalau kita paham itu adalah sunnah. Ya. Ada bahasannya teman terkait masalah ini. Sungguh terlalulah kalau seorang suami yang ingin menduakan istrinya yang setia. Terlalu. Ya. Tapi begitu mulia katanya seorang istri yang apabila mengizinkan suaminya poligami kalau dia sudah tidak mampu. Nah, jangan saya mulia, masih banyak kemuliaan yang lain. Lebih pilihan itu. Jadi tadi banyak sunnah Nabi yang bisa kita lakukan selain itu. Apa itu? Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
terutama sunnah-sunnah yang ada di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya antuhibbal mar'u la tuhibbuha illa lillah. Jadi sesuatu yang kedua yang bisa menyebabkan kita merasakan lezatnya iman adalah kita mengagumi, kita mencintai, kita menghargai seseorang, ya, tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang Bapak Hadirin sekalian sudah masuk tahun politik, sudah mulai ramai santer calon presiden dan wakil presiden. Inilah yang kita bisa jadikan dasar. Antuhibbal mar'u la tuhibbuha illa lillah. Engkau mencintai, engkau mengagumi, engkau menyukai seseorang tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang dimaksud? Kita melihat orang itu kedekatannya dengan Allah seperti apa, komunikasi terhadap sesama manusia bagaimana. Jadi hablum minallah wa hablum minan nasnya dilihat. Bukan cuma cara berpakaiannya yang kita lihat, tapi bagaimana amaliyahnya. Karena kalau pakaian luarnya yang kita lihat, hati-hati. Ada pepatah Arab mengatakan, la tafrah li awwali ma tarah, li anna al-awwala talibun fajrul kadzib. Jangan terpesona pada pandangan pertama, karena pandangan pertama itu penuh dengan fajar kebohongan. Jadi jangan melihat luarnya saja seseorang, karena belum tentu itulah dia. Contoh kecil, jangan melihat saya pakai sorban, karena sorban ini belum tentu jaminan hati saya lebih bersih daripada orang yang datang ke masjid pakai baju kaos tidak pakai sorban. Tidak ada jaminan, Pak. Bisa saja dengan pakaian yang saya pakai ini, di dalam ini rusak karena riyaknya, pamernya. Di dalam ini rusak karena kesombongannya. Jadi kita melihat bagaimana amaliyahnya seseorang. Dan jangan kita terlalu gampang diprovokasi oleh orang-orang di sekitar kita. Pilih si jelek-jeleknya begini. Hati-hati, Pak. Banyak orang hancur amalnya gara-gara pilpres. Mulai dari 2014, 2019 sampai sekarang masih ada orang yang rusak hatinya. Karena itu tadi, kita tidak mampu memilah-milah. Makanya disinilah perlunya ada yang disebut dengan kecerdasan digital. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan digital? Kemampuan kita menerima informasi, kebenaran informasi yang ada. Tapi kuncinya adalah kalau informasi itu jelek atau kejelekan orang, perkara benar atau tidaknya, hindari. Hindari apa? Kalau terlanjur kita baca, hindari menyebarkannya. Karena tidak ada manfaatnya kalau disebarkan. Disebarkan kalau itu kebenaran itu gibah, disebarkan kalau tidak benar lebih-lebih lagi hoax, fitnah, dosanya besar semua. Kuncinya adalah cukup sampai ke kita. Kita biasa kalau informasi keburukan tokoh yang lawannya yang kita pilih, oh sudah ditambah-tambahin. Hati-hati jangan sampai menjadi dosa jariah. Kemudian yang ketiga, yang apabila kita miliki, kita akan merasakan lezatnya iman itu adalah kita takut kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang pernah dulu kita lakukan. Setelah kita sadar, setelah kita bertaubat, sebagaimana takutnya kita ayub zafafinar, sebagaimana takutnya kita dilemparkan ke dalam api neraka. Kita dulu mungkin peminum, pemabuk, kita mungkin dulu biasa meninggalkan sholat. Setelah kita bertaubat, setelah kita insaf, kita takut untuk melakukan perbuatan itu kembali, sebagaimana takutnya kita dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Yang kesimpulan bahwa marilah kita berusaha menggapai lezatnya iman, apalagi di bulan suci Ramadan ini, dengan yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Dilatih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Cinta kepada Allah dengan bersambil melaksanakan perintah menjauhi larangan. Cinta kepada Rasulullah menjauhi yang dibenci dan melakukan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua, kita berusaha mencintai seseorang, mengagumi seseorang, tak lain dan tak bukan
karena Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah takut kembali kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sebagaimana takutnya dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.